Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradha alaina siyam kama faradha ala alladzina min qablina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Shadaqallahul azim. Amma ba'du wa ba'da tahiyya jamaah sekalian, Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah. Tentu saat ini kita merasa senang, kita merasa bahagia. Kenapa? Karena jauh sebelum datangnya bulan suci Ramadan ini, kita senantiasa berharap kehadapan Allah. Kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan ya Allah bulan Ramadan yang akan datang, ya Allah, jenengan kasih saya kesempatan untuk menikmati indahnya ibadah di bulan suci Ramadan itu. Nah, sekarang ini harapan kita, azam kita benar-benar sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tiada ungkapan yang paling pantas kita haturkan keharibaan Allah melainkan biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, di pagi yang cerah ini sebagai renungan kita mencoba untuk mengenang pesan-pesan dari baginda Rasul kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Suatu ketika sahabat Abi Dzar Al-Ghifari ini datang lalu menghadap ke hadapan Rasul. Kata Abi Dzar, ya Rasulullah, sungguh kesibukan manusia saat ini sudah begitu kompleksnya ya Rasul. Tidak sedikit di antara mereka yang sudah berani meninggalkan sholatnya. Mereka tinggalkan puasanya. Mereka tinggalkan kewajiban terhadap Allah. Mereka yang menjadi pedagang akan sibuk dengan barang-barang dagangannya. Mereka yang menjadi petani sibuk dengan sawah ladangnya. Mereka yang menjadi pegawai sibuk dengan kepegawaiannya ya Rasul. Maka ya Rasulullah, kendati pun sesibuk apapun, mohon bimbinglah kami, berilah kami wejangan ya Rasul, agar supaya kami senantiasa selalu dekat dan ingat kepada Allah. Maka apa kata Rasulullah terhadap apa yang disampaikan oleh sahabat Abi Dzar Al-Ghifari ini? Kata Rasul, wahai Abi Dzar, kalau ingin engkau selalu dekat dan ingat kepada Allah, maka tiga poin ini kondisikan dalam kehidupanmu. Yang pertama kata Nabi, jadi di safinah fa innal bahro amik. Perbaharuilah kapalmu karena sungguh lautan begitu dalam.
Yang kedua kata Rasul, wa khudhi zata kamilan fa inna safara ba'id, ambillah bekal yang cukup karena sungguh perjalananmu masih begitu jauh. Dan yang terakhir kata Nabi, wa haffifil hamla fa innal aqobata ka'ud, ringankan bebanmu karena kau sedang dalam pendakian. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita melihat, kita cermati apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini 14 abad yang silam, Rasul sudah menggunakan bahasa yang begitu indahnya, begitu sosiologisnya. Kata Nabi, perbaharuilah kapalmu karena sungguh lautan begitu dalam. Sementara kalau kita melihat Abi Dzar bukan seorang pelaut, ia juga bukan seorang nelayan. Tapi kenapa Rasul memerintahkan memperbaiki kapalnya? Yang dimaksud oleh Rasul adalah kuatkan imanmu, kokohkan pendirianmu, bulatkan tekadmu karena sungguh lautan begitu dalam. Yang dimaksud adalah lautan kehidupan ini. Nah, sekarang kenapa Rasul menggambarkan dengan sebuah lautan? Kalau kita melihat lautan sepanjang mata kita ini memandang, laut yang begitu indah saat kita pandang, kita lihat laut, kadang-kadang badai datang secara tiba-tiba, kadang-kadang gelombang datang secara mendadak. Maka kalau kapal ini sudah kokoh, kapal ini sudah kuat, insya Allah meskipun badai, meskipun gelombang datang secara tiba-tiba, insya Allah akan tetap kuat. Demikianlah kehidupan manusia. Tidak selamanya manusia ini senang, bahagia, suka, cita, gembira. Kadangkala manusia juga sedih, gundah gulana, musibah, bencana, malapetaka menghampirinya, sampai-sampai terburailah air matanya. Tidak selamanya manusia memperoleh satu keberuntungan. Suatu ketika manusia juga diuji memperoleh satu musibah. Itulah kehidupan manusia. Maka pertanyaan cuma satu. Ketika manusia diuji dengan berbagai macam fasilitas kehidupan, pangkat jabatan ia miliki, harta kekayaan ia sandang, bahkan kedudukan ia raih, itu hakikatnya ujian yang diberikan oleh Allah. Tidak cuma musibah, bencana, malapetaka, tidak cuma musibah dan musibah, dan itu semua hakikatnya adalah ujian yang diberikan oleh Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Aku akan memberikan ujian, kata Allah. Ujian bisa berupa fasilitas kehidupan, kenikmatan. Ujian bisa berupa musibah, bencana, malapetaka. Namun endingnya, kata Allah, akan kembali kepadaku jua. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita lihat saat ini misalnya, seberapa banyak di antara saudara-saudara kita yang ketika diuji dengan fasilitas kehidupan, mereka gagal menghadapi ujian ini. Coba kita lihat, berapa banyak saudara-saudara kita yang hidupnya sudah bergelimang harta, pangkat jabatan ia sandang, kedudukan ia raih, namun akhirnya ia harus berakhir dijerut di besi. Mereka para koruptor. Tidak ada orang yang miskin ini. Tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang diuji dengan musibah, bencana, malapetaka, tapi ia berhasil ketika menghadapi ujian ini. Coba kita lihat. Suatu ketika Rasulullah, dalam majelis Rasulullah, di situ biasanya ada sahabat Abu Salamah.
Maka dalam majelis ini Rasulullah tampak tidak melihat Abu Salamah. Bertanyalah Rasul, di mana Abu Salamah ini? Sahabat tidak ada yang tahu. Lalu ada yang tahu. Satu, ya Rasul, sepertinya Abu Salamah sakit. Dan pada akhirnya Abu Salamah meninggal. Maka setelah mendengar Abu Salamah meninggal, Rasul dan para sahabat datang ke rumah Abu Salamah. Di situ yang dilihat oleh Rasul, istri dari Abu Salamah menangis dan terseduh-seduh. Kata Nabi, kenapa engkau menangis? Iya ya Rasul, hakikatnya tangisan saya bukan semata-mata karena meninggalnya suami saya, tapi tangisan saya, kenapa istri suami saya sudah tidak lagi bisa berjuang denganmu ya Rasulullah, sudah tidak lagi bisa berjamaah denganmu ya Rasulullah, tidak bisa lagi perang denganmu ya Rasulullah. Itu tangisan saya. Maka kata Rasulullah, kalau itu seperti itu yang kau ucapkan, kul inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Setelah itu kau ucapkan, maka kau berdoalah kepada Allah, Allahumma jurni fi musibati wa haluf li khairum minna. Ya Allah, berilah pahala dari musibah yang kami terima ini, lalu gantilah musibah ini dengan yang lebih baik. Dari hari ke minggu ke bulan, akhirnya wahyu Allah turun, Muhammad, istri dari Abu Salamah adalah wanita solihah, ambillah dia sebagai istrimu. Akhirnya diganti oleh Allah dari Abu Salamah, akhirnya dia dinikahi oleh Rasulullah. Bapak Ibu jamaah sekalian, maka ujian-ujian, maka pantas kalau Rasul menyampaikan, aku begitu kagum dengan orang-orang mukmin. Aku kagum dengan orang mukmin. Di saat diuji dengan fasilitas kehidupan, mereka bersyukur. Ketika diuji dengan musibah, bencana, malapetaka, mereka sabar. Aku kagum, kata Rasulullah. Yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, ambillah bekal yang cukup karena perjalananmu masih begitu jauh. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah ini? Bekal yang cukup adalah amal soleh, karena yang bisa menentukan kehidupan pasca kematian, apakah di alam barzah, bahkan sampai pindah ke alam akhirat nanti, hanya satu ketika manusia berada di alam dunia ini. Bekal demi bekal yang kita gunakan untuk pasca kematian, ya ketika kita berada di dunia ini. Bekal apa? Amal soleh yang kita gunakan. Maka begitu ruginya kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau ada orang meninggal dunia lalu ia tidak membawa bekal yang cukup, sama halnya dengan orang mengarungi lautan tanpa menggunakan kapal. Mantakhalal qabra bila zatin faka'annama raqibal bahra bila safina. Orang yang meninggal dunia, orang yang masuk ke alam kubur, ya tanpa membawa bekal yang cukup, membawa amal soleh yang cukup, tak ubahnya seperti orang mengarungi kapal lautan tanpa menggunakan kapal. Logikanya Bapak Ibu sekalian, mengarungi kapal, nyabrang lautan dengan menggunakan kapal saja belum ada jaminan untuk selamat, apalagi dengan menggunakan hanya tangan dan kaki saja. Selamat belum tentu, tenggelam pasti. Amal soleh yang akan menentukan pasca kematian kita nanti. Maka pantas kalau Rasul sendiri menyampaikan bahwa di alam kubur adalah al-qabru bahrun nadamah. Di alam kubur inilah lautan penyesalan. Semua manusia akan menyesal. Kita yang beriman, kita yang sudah melakukan amal soleh, kita pun akan menyesal. Apalagi orang yang tidak beriman.
penyesalan kita. Ketika ditunjukkan nikmat Allah, diberikan rahmat Allah, kita akan menangis. Ya Rob, kenapa yang saya lakukan ketika di dunia masih itu saja, kurang, merasa kurang. Sholat duha saya kurang ya Allah, tahajud saya kurang ya Allah, berjamaah saya kurang ya Allah, kebaikan, merasa kurang ketika ditunjukkan nikmat-nikmat Allah. Apalagi orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un. Ya Allah, ketika sudah dibawa kematian, hanya bisa menyampaikan, kembalikan lagi kami ke dunia. Kami akan ikuti perintahmu, kami akan ikuti perintah Rasulmu ya Rabb. Tapi kata Allah, hatta atatka ayatuna fanasitaha. Ketika Al-Quran aku berikan kepadamu, ketika Nabi dan Rasul aku berikan kepadamu, kenapa tidak kau jadikan sebagai pembimbingmu? Wa kadzalikal yauma tunsa. Saat ini berganti aku yang mengabaikan kamu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang terakhir kata Rasulullah, wah khaffifil hamla fa innal aqobata ka'ud. Ringankan bebanmu karena sungguh kau dalam pendakian. Apa yang dimaksud Nabi ini? Ringankan bebanmu, kurangilah dosamu. Kalau kamu banyak dosa, maka perbanyaklah istighfar. Kalau kamu banyak dosa, perbanyaklah bertaubat kepada Allah. Itulah mengurangi dosa kita, beban kita. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Maka kata Rasul bahwa memang manusia ini berpotensi sekali untuk melakukan perbuatan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia ini berpotensi melakukan kesalahan. Maka orang yang melakukan kesalahan, di saat ia ingat, ia senantiasa bertaubat kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, istighfar kepada Allah, mengakui dosa-dosa yang kita lakukan. Itu bentuk daripada untuk meringankan beban kita ketika dalam pendakian ini. Tidak ada manusia yang tidak melakukan dosa. Kenapa? Karena dalam tubuh kita manusia ini ada dua potensi, ada dua kekuatan. Yang pertama potensi kemalaikatan, yang kedua potensi kesetanan. Ketika di masjid kita ini yang diingat Allah, yang diucapkan la ilaha illallah, kalimat thayyibah, tidak menutup kemungkinan ketika pulang dari masjid berada di tempat-tempat keramaian, Allah dinomorduakan. Kita abaikan perintah Allah, tidak, ini ada potensi kesetanan yang ada. Maka pantas kalau Allah menyampaikan walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang melakukan kesalahan, orang-orang yang melakukan satu maksiat, lalu ia sadar bahwa yang dilakukan adalah kesalahan, saat itulah istighfar, bertaubat, mohon ampunan kepada Allah. Itulah orang yang baik kata Allah. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, di bulan suci Ramadan ini kesempatan yang diberikan oleh Allah ini al-fursatul dzahabi, kesempatan emas bagi kita untuk meringankan beban kita yang dalam pendakian ini. Kesempatan bagi kita untuk senantiasa menambah bekal untuk pasca kematian nanti. Kesempatan kita untuk mengkokohkan iman kita, untuk membulatkan tekad kita bahwa kita ini tidak siapa-siapa, kita adalah makhluk lemah, kita adalah hamba-hamba Allah yang endingnya nanti pasti akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sedikit ini ada guna, faedah, manfaat untuk bekal kita kehidupan kita ke depan, dan kehidupan kita akan senantiasa dibimbing hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan endingnya nanti kita akan memperoleh satu predikat yang istimewa, yaitu predikat husnul khotimah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.